terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana ni'matal iman wal islam. Al-qail yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin. Wa qala ta'ala wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabaghil fasad fil ard. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dalam suasana yang segar, berkah karunia dan nikmat dari Allah. Dan kita juga bersyukur kita mengingat betapa berjasanya para pendahulu kita lewat pendidikan yang ditularkan dan pada akhirnya bisa kita alami sama-sama. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang berbahagia, ada pesan bijak ya. Dan ini mestinya dibudayakan, ditransformasi bagi anak-anak kita yang sedang belajar. Apa itu? Kebiasaan mengingat jasa-jasa para pendahulu kita. Kalau kita kondusif hari ini, tenang, apalagi kalau di antara kita sejahtera, itu tidak lain karena ada orang tua, bahkan jauh sebelum orang tua kita telah meletakkan dasar-dasar yang baik bagi kita. Tentu karena ini momen pendidikan nasional, saya akan kaitkan dengan pendidikan. Kita bersyukur di negeri yang bernama NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu memiliki pola pendidikan yang khas, yang unik, dan itu sangat besar kontribusinya terhadap kemajuan bangsa yang kita sebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Itulah sebabnya pagi ini kita segarkan ya dengan mengusung tema yakni peran pesantren dalam memajukan umat. Sangat besar. Jadi pemirsa sekalian begini. Pesantren di negeri ini itu berhasil mendidik orang-orang yang kemudian menjadi pahlawan mengindonesiakan Indonesia. Pemikir-pemikir yang banyak adalah para ulama, para kiai yang disebut awalnya santri. Nah, kita bersyukur ya di negeri ini ada diabadikan, negara menghargai itu sejak tahun 2015. Kita mengenalnya dengan Hari Santri. Saya dahulukan ini pemirsa sekalian karena itu sebuah penghargaan kesadaran negeri besar ini bahwa kemerdekaan itu diraih mayoritas pejuangnya adalah para kaum santri. Sehingga ditetapkan Hari Santri tanggal 22 Oktober setiap tahun dari sejak 1945. Nah, kita takrif pemirsa sekalian. Apa itu pesantren? Ini banyak pesantren ya. Jadi coba kita kutip dulu ya. Kalau pesantren itu menurut Nur Kholis Majid, Cak Nur, bukan Cak Nun, Cak Nur, cendekiawan muslim yang waktu saya mahasiswa baru dulu tahun 90-an sangat populer, begitu cerdasnya. Nah, beliau bilang bahwa pesantren itu berasal dari kata santri yang kemudian diurai ditambah huruf P
P di depan dan akhiran an. Yang intinya itu santri. Santri itu artinya orang yang melek huruf. Dahulu sebelum pendidikan sebanyak sekarang, gedung-gedung sekolah belum sebanyak sekarang. Hebat kalau ada orang yang bisa baca huruf. Itu namanya santri, melek huruf. Kemudian dipopulerkan, lebih dibahas menjadi disatukan. Santri itu belajar di mana? Dia punya tempat khusus, guru khusus, etika khusus, adab-adab yang khusus. Maka dipopulerkan istilahnya dengan pesantren. Seluruh hal yang terkait di dalamnya disebutlah pesantren. Nah, pemirsa sekalian, izin karena jangan sampai masih banyak yang belum tahu, walau banyak anaknya di pondok pesantren. Jadi, pesantren itu ada 5 rukunnya. Kalau dia bernama pesantren tapi tidak memenuhi ini, itu dibutuhkan pembinaan. Apa itu 5, pemirsa sekalian? Saya sebut dulu sebelum perannya pondok pesantren ini. Pesantren itu harus ada santri, orang yang belajar. Itu satu. Kalau ada sekolah tidak ada santri di situ, bukan pesantren itu. Yang kedua, ada pondoknya. Nah, jadi ada santri yang mondok. Jadi dia tidak berkeliaran. Maksud saya berkeliaran tidak di rumah masing-masing. Dia memang dikhususkan di dalam. Kemudian ada masjidnya. Bukan hanya madrasahnya yang ditempati belajar. Memang harus ada masjid. Jadi kalau ada menamakan dirinya pondok pesantren, di samping masjid tetangga dipakai, itu belum rukun pesantren. Harus ada masjidnya. Kalau ini agak mudah, 3 ini, ada santri, ada tempat. Kemudian yang keempat adalah ada kiainya. Tidak boleh tidak ada kiai. Ini yang sulit era sekarang. Yang terakhir, harus ada kajian kitab turathnya. Kajian bisa baca kitab kuning. Bagi orang santri mudah, tapi bagi orang lain heran-heran. Kok bisa dibaca yang tidak ada barisnya? Itu 5 rukun pesantren. Hangat pemirsa sekalian, seru. Kita akan lanjutkan setelah jeda sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi izin untuk bisa menyebutkan apa peran pesantren dalam memajukan bangsa, poinnya sudah ada tadi. Kemerdekaan negeri ini, negara sudah akui bahwa itu berkat adanya resolusi jihad yang digelorakan oleh kiai dan diikuti oleh seluruh santrinya. Tidak ada pilihan bagi santri saat itu selain mewujudkan negara ini tetap merdeka. Nah, itu satu. Oleh karenanya saya urai sedikit, santri ini
karena harus difaham juga. Kita kasih wawasan kepada yang belum sering ke pondok pesantren. Santri itu dalam bahasa Arabnya diurai seperti ini. Huruf S-nya itu adalah syafiqul khairat. S-nya itu orang yang dididik untuk senantiasa condong, rindu, haus kepada kebaikan. Itu S-nya. Sabiqul khairat atau syafiqul khairati. Yang kedua adalah N. Huruf nunnya di situ. Nasibul ulama'i. Itulah bagusnya. Itu banyak orang tua yang rindu berbondong-bondong mau kasih masuk santrinya, anaknya di pondok pesantren belajar. Kenapa? Dia adalah orang yang memang sudah satu kompleks dengan ulama. Itulah sebabnya pemirsa sekalian, ada watak di negeri ini, ada satu organisasi yang tidak harus pintar semua orangnya, tapi dia hadir dengan satu komitmen menjaga ulama. Kalau ada seseorang yang menista ulama, pasti dia hadir. Ini namanya Ansor. Kehadiran dia itu, kehadiran satu lembaga ini, itu hanya menjaga ulama. Jangan ada yang nodai ulama. Kira-kira gitu pemirsa sekalian. Pasti hadir itu Ansor. Nah, karena dia yang ulama ini kan yang membawa ilmu yang paling dekat dengan warathatul anbiya. Ulama-ulama yang harisma itu. Makanya kita setuju. Jangan ada upaya menista ulama. Wah, penting itu pemirsa sekalian. Yang ketiga, T-nya itu tarikul ma'asi. Santri itu memastikan dirinya, mendidik dirinya untuk terpelihara dari maksiat. Itulah sebabnya santri banyak rambu-rambunya. Dia harus sangat tawadu. Bicara bukan tidak bebas bicara sama dengan di pendidikan lain, diskusinya banyak, bukan. Tapi di pondok pesantren itu adalah dia hati-hati dalam bicara karena meninggalkan ma'asi. Di pendidikan umum, berdebat dengan guru dianggap biasa, dianggap bagian dari mencerdaskan diri. Tapi dalam pondok pesantren, diatur waktunya. Ada namanya bahsul masail. Diciptakan momen khusus, tapi tidak semua momen bisa bicara bebas kepada guru. Karena bicara sembarangan di depan guru menurut santri itu sudah dianggap bagian dari awal ma'asi. Awal kemaksiatan. Bayangkan itu pemirsa sekalian. Ini saya tidak menganggap maksiat, bukan. Tapi kehati-hatian seorang santri itu begitu. Kemudian yang terakhirnya itu huruf I, santri. I-nya itu. Apa itu al-yaqin? Setelah orangnya dididik, menjadi condong kepada kebaikan. Merasa menjaga ulama untuk mewarisi ilmunya ulama. Kemudian dia tarkul ma'asi. Pola ini, tertib pendidikan seperti ini harus melahirkan keyakinan. Kalau bisa diistilahkan sebuah keberanian. Kebenaran mana lagi yang mau dijaga? Keaslian ajaran agama lagi yang mana mau dijaga kalau bukan yang tahu apa bahasa langsung Nabi, Quran, hadis-hadis Nabi. Hadis itu umumnya sebelum dipermudah seperti sekarang demi masyarakat banyak bisa baca hadis. Awalnya itu tidak berbaris pemirsa sekalian. Namanya kitab kuning yang gundul. Tapi era 2000-an ke kini sudah banyak yang dibaris sama dengan Al-Quran. Mereka lah yang menjaga pola pendidikan seperti ini, mengkaji kitab-kitab turath, kitab-kitab klasik itu. Nah, keyakinan ini ada. Itulah sebabnya kalau negeri ini disadari banyak dimerdekakan oleh ulama, perang penting daripada ulama karena mereka memiliki keyakinan yang sempurna. Keyakinan yang mana itu? La haula wala quwata
illa billahil aliyil azim. Dunia ini, dalam visi keyakinan itu, ini mestinya yang kita tiru. Harus lahir ini. Mustafa Bisri itu mengatakan, siapa saja yang menghargai ilmu, itu juga santri, itu pengembangan. Tapi keyakinan santri itu perlu ditiru. Keyakinan ulama. Kalau kita mengungkap sejarah pemirsa sekalian, resolusi jihad tanggal 21 dan tanggal 22 Oktober itu yang kemudian ditetapkan sebagai hari santri, itu melawan tentara yang semakin canggih. Nika namanya. Karena setelah diproklamirkan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus, Belanda mau kembali dengan mengajak sekutunya di Perang Dunia Kedua itu, pemirsa sekalian. Tapi keyakinan ulama menganggap senjata itu menyebabkan kekuatan. Tentara yang canggih itu menyebabkan kekuatan. Tapi itu hanya penyebab. Tapi ulama dengan keyakinannya kepada Allah berani melawan itu. Ini saya tidak ngarang sebuah film, tidak. Itu fakta itu baru 90-an tahun yang lalu. Memang kita belum lahir. Tapi itu fakta dari ulama-ulama yang persenjataannya hanya rebutan dalam sebuah perang. Bukan mencuri. Saya tidak setuju kalau diistilahkan mencuri itu. Mencuri senjata bukan. Karena namanya peperangan. Dalam Islam itu kalau menang, jangankan senjatanya. Itu disebut dengan ghanimah, bisa menjadi hak. Karena menegakkan kebenaran. Saya tidak bermaksud pemirsa sekalian membakar semangat untuk perang, bukan. Tapi saya mau menegaskan bahwa pada posisi tertentu keyakinan itu hidup manusia. Baik individu apalagi secara kolektif hanya akan punya harga kalau ada keyakinan. Dalam berinteraksi juga individu hanya akan dihargai kalau orang tahu ini ada keyakinannya orang ini. Orangnya sederhana tuh itu. Penampilannya apa adanya. Tapi jangan nganggap gitu pribadinya. Dia itu punya keyakinan. Orang bilang punya prinsip, punya pendirian. Itu maksudnya. Santri itu adalah menjadi musibah kalau tidak punya keyakinan seperti ini di era sekarang. Sebuah musibah besar. Karena kita masih yakin para santri itu masih memiliki keyakinan yang kuat. Dari sebuah pola pendidikan kesederhanaan dalam kehidupan kesehariannya. Agak semangat saya pemirsa sekalian kalau membahas tentang peran ulama atau peran santri, apalagi peran pondok pesantren, kita ketengahkan. Tapi kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi Berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang berbahagia, jadi
saya mengulang sedikit bahwa bangsa yang baik atau generasi yang baik adalah yang tahu berterima kasih kepada pendahulunya. Nah, pendahulu kita itu dalam momen pendidikan ini yaitu peran santri bagi bangsa dan kelanjutan kehidupan kita generasi sekarang di era modern. Kita klaim sekarang sebagai era modern sekarang ini, itu kita tidak boleh lupa jasa-jasa kaum santri pesantren era dulu. Nah, bagaimana sekarang? Bagaimana mentransformasikan disiplin kepesantrenan itu? Hanya bisa kalau kita tahu prinsip dasarnya. Jadi pendidikan yang digenjot, dikencangkan itu di pendidikan pesantren sekarang adalah menanamkan teosentrik. Artinya pendidikan teologi yang hanya apapun pendidikannya selalu mengarah kepada menuhankan Allah. Saya sudah ulas sedikit tadi. Bahwa seluruh yang ada itu hanya penyebab saja, tapi sesungguhnya Allah yang tentukan. Ini kan melahirkan sikap yang independen. Dan memang pola pendidikan pesantren itu sangat sederhana. Bahkan kadangkala orangnya orang mampu, diatur sedemikian rupa untuk makanannya yang penting berprotein dan bergizi. Tapi diciptakan dengan suasana yang sederhana. Kira-kira gitu. Jadi ini yang pertama, harus ditahu. Apa yang dibutuhkan oleh pembangunan suatu bangsa adalah kekuatan al-qawiyyu al-amin itu. Itu yang pertama. Ciri khas seorang santri. Ya. Bisalah kita tanamkan ke santri-santri kita hari ini. Yang kedua, sikap pengabdian yang sangat ikhlas. Bahasa kita adalah relawan. Sangat sukarela. Pemirsa sekalian, kita ini kan menjadi hebat karena mampu menutupi kepura-puraan sebenarnya. Banyak kepura-puraan, kedisiplinan, banyak kepura-puraan. Ide, banyak kepura-puraan. Soleh, banyak kepura-puraan. Ini saya bahasa karena mau menggunakan bahasa santri. Itulah sebabnya di pesantren sangat dianjurkan. Jangan heran kalau di sebuah pesantren itu tidak pakai sandal. Ini bukan mau menyiksa santri, bukan. Tapi mau menyampaikan bahwa ini kita apa sih sebenarnya? Injak itu tanah, simbol dari keikhlasan, ketulusan. Hilangkan itu kepura-puraan. Bangsa yang bisa besar kalau ikhlas. Keikhlasan ini sangat dibutuhkan. Maka peran pesantren itu menurut saya masih sangat relevan untuk ditransformasikan dalam pendidikan era kekinian. Keikhlasan dan sukarela itu. Kemudian arif dan bijak. Pemirsa sekalian, pendidikan pesantren itu kadangkala kiai itu menguji para santrinya. Yang sering salah dipuji. Yang sering benar juga sama aja dipujinya. Kenapa begitu? Kan mengabaikan dong yang bagus, yang sudah baik akhlaknya. Lalu menaikkan yang tidak memberikan reward and punishment. Kalau yang berprestasi itu junjung tinggi. Kalau yang tidak baik, hukum. Tapi kadangkala kiai mengambil kebijakan di pondok pesantren sederhana, yang sangat nakal biasa-biasa cara hukumnya, yang sangat berprestasi juga biasa-biasa. Kenapa itu? Karena diajarkan sikap yang sederhana, tawadu itu. Tawadu ini seringkali melahirkan kebijakan, sikap bijak. Sangat ngerti lingkungannya. Dan terakhir pemirsa sekalian adalah sangat ditanamkan di pesantren itu menghargai. Kalau di pesantren adalah kiai, sebenarnya itu menghargai orang tua. Era kekinian kita sering dianggap miskin, kemampuan menghargai senior, kemampuan menghargai, memberikan loyalitas itu
Itulah sebabnya pondok pendidikan pesantren dewasa ini harus dikelola baik-baik agar kejadian-kejadian yang masih dianggap ganjil, masih sering ada bully, itu sudah diimbangi dengan pola pendidikan ramah anak yang orang pesantren istilahkan penerapan disiplin positif. Jadi ramah anak itu maksudnya sudah diterapkan di seluruh pondok pesantren, sudah ada kesepakatan bersama di bawah Kementerian Agama bahwa harus makin bisa dijamin cara-cara pengelolaan pendidikan di pesantren yang unik dan khas itu dan masih bisa ditransformasikan, tapi tidak ada lagi bully di dalam. Tidak ada lagi yang tidak bisa didiskusikan bersama. Itu harus, dan pesantren kita dewasa ini kalaupun belum sempurna semuanya, belum sangat aman, itu sesuai dengan perkembangan, tapi konsepnya, prinsipnya sudah diterapkan dengan baik secara berjenjang, penerapan disiplin positif agar keganjilan-keganjilan atau hal-hal yang mengkhawatirkan pendidikan pesantren itu yang menyebabkan orang tua berhati-hati masuk atau kita istilahkan menjadi menjauh kembali, itu semakin diperbaiki. Tapi kalau belum sempurna, ya memang semuanya saja di negeri ini dan di dunia manapun, seluruh draft itu, seluruh konsep yang mulia itu, yang ideal itu, selalu ada prosesnya secara bertahap. Tapi yakinlah, pesantren punya kontribusi besar bagi pencerdasan negeri ini, dan kedepannya pesantren akan makin memberikan kontribusinya dalam memajukan umat secara baik, setara dengan pola-pola pendidikan yang lain, insya Allah. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala keterbatasan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.